And when you get older, what are you going to remember? No drugs, no alcohol, no cigarettes. Ketika Anda mulai minum alkohol, tubuh mengalami reaksi langsung yang mempengaruhi hampir semua organ. Berikut ini adalah tahapan utama apa yang terjadi pada tubuh Anda. Yang pertama, ketika alkohol masuk ke tubuh, penyerapan cepat di perut dan usus. Alkohol tidak membutuhkan proses pencernaan seperti makanan. Begitu masuk ke perut, sekitar 20% langsung diserap ke aliran darah. Sementara sisanya diserap di usus kecil. Kemudian muncul rasa hangat awal. Alkohol menyebabkan pelebaran pembuluh darah, sehingga Anda mungkin merasa hangat. Namun ini sebenarnya membuat panas tubuh hilang lebih cepat. Kedua, dampak pada otak. Beberapa menit setelah minum, euforia dan relaksasi terjadi. Alkohol adalah depresan sistem saraf pusat, sehingga memperlambat fungsi otak. Ini membuat Anda merasa santai, tapi juga mempengaruhi kemampuan berpikir logis. Terjadi juga penurunan kendali diri. Bagian otak yang mengontrol pengambilan keputusan atau prefrontal cortex mulai terpengaruhi. Ini bisa membuat Anda lebih impulsif atau kurang sadar diri. Selain itu, terjadi koordinasi yang menurun. Alkohol mengganggu komunikasi antar saraf, menyebabkan kesulitan dalam keseimbangan dan koordinasi. Yang ketiga, bisa berpengaruh pada organ lain. Dalam hal ini yang pertama adalah hati bekerja keras. Hati mulai memecah alkohol menjadi asetaldehida, senyawa toksik yang kemudian diubah menjadi asetat agar aman bagi tubuh. Namun, hati hanya bisa memproses sekitar 1 gelas alkohol per jam. Sisa alkohol tetap di dalam darah, meningkatkan kadar alkohol dalam darah atau blood alcohol concentration. Terjadi juga kerja jantung yang meningkat. Detak jantung bisa meningkat karena alkohol mempengaruhi sistem saraf otonom. Selain itu, berpengaruh pada urin yang berlebih. Alkohol adalah diuretik, merangsang ginjal untuk menghasilkan lebih banyak urin yang dapat menyebabkan dehidrasi. Gejala yang keempat adalah setelah beberapa gelas alkohol, terjadi gangguan bicara dan penglihatan. Saat alkohol dalam darah meningkat, Anda mulai kesulitan berbicara dengan jelas atau melihat dengan fokus. Ini terjadi karena alkohol mempengaruhi otak kecil yang mengatur gerakan otot halus. Setelah itu mual dan muntah. Perut mungkin bereaksi terhadap kadar alkohol yang tinggi dengan memicu muntah sebagai upaya melindungi tubuh dari keracunan. Yang kelima, setelah beberapa jam, hangover. Alkohol mulai habis dalam sistem. Anda bisa mengalami gejala seperti sakit kepala, mual, dehidrasi, dan lelah. Ini disebabkan oleh dehidrasi, kadar gula darah rendah, dan sisa metabolit alkohol dalam tubuh. Dan tentunya dalam jangka panjang jika terus diminum akan muncul ketergantungan. Otak bisa mulai bergantung pada alkohol untuk merasa normal yang dapat menyebabkan kecanduan. Selain itu, bisa menyebabkan kerusakan organ. Konsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati, otak, dan organ lain seperti jantung. Drank in search of happiness and in search of a lifestyle that I thought would bring me to happiness. It didn't, and I woke up one morning going, wow, I've drank a lot, but I'm still not happy. Hasil penelitian terkini merekomendasikan bahwa dengan menghilangkan konsumsi alkohol merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan saluran kemih, jantung, dan kesehatan secara keseluruhan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa alkohol dilarang dalam Islam? Larangan ini bukan sekedar aturan agama, tetapi banyak bukti ilmiah dan psikologis sudah membuktikan kebenarannya. Dalam Islam, larangan alkohol tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Larangan ini berakar pada prinsip utama Islam, menjaga akal,
tubuh dan moralitas manusia. Sains modern menunjukkan bahwa betapa destruktifnya alkohol bagi tubuh. Berikut ini beberapa dampaknya. Yang pertama adalah terjadi kerusakan hati atau liver. Alkohol adalah racun bagi hati. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan fatty liver, hepatitis, hingga sirosis hati yang fatal. Alkohol liver disease adalah cedera hati toksik kronis yang disebabkan oleh konsumsi alkohol. Yang kedua, efek pada otak. Alkohol ternyata merusak sel-sel otak, mempengaruhi memori, konsentrasi kita, dan kemampuan mengambil keputusan. Bahkan, konsumsi jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen. Yang ketiga, terjadi resiko kanker. Penelitian menunjukkan bahwa alkohol meningkatkan resiko kanker mulut, tenggorokan, payudara, dan hati. Dengan bukti ini, kita mulai memahami mengapa Islam melarang alkohol untuk melindungi tubuh manusia yang dianggap amanah dari Allah. Tidak hanya kesehatan fisik, alkohol juga berdampak serius pada psikologi. Di antaranya yaitu yang pertama adalah menurunkan kemampuan kendali diri. Alkohol mempengaruhi prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan kontrol emosi. Akibatnya seseorang menjadi mudah marah, agresif, atau membuat keputusan buruk. Efek psikologi yang kedua adalah meningkatkan risiko depresi. Meskipun alkohol sering digunakan untuk bahan melarikan diri, penelitian menunjukkan bahwa alkohol justru memperparah gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang ketiga, bisa menyebabkan ketergantungan. Alkohol adalah zat adiktif. Orang yang sudah kecanduan seringkali sulit melepaskan diri, sehingga hal ini bisa merusak hubungan sosial, ekonomi, bahkan moralitasnya. Dan ternyata alkohol tidak hanya merusak individu, tetapi juga masyarakat. Menurut WHO, alkohol menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan kriminalitas. Dalam Islam, mencegah kerusakan sosial seperti ini adalah bagian dari menjaga keharmonisan umat. Islam menawarkan alternatif yang sehat seperti minum air mineral, jus buah, atau minuman herbal yang menyegarkan tubuh tanpa efek buruk. Dengan menjauhi alkohol, kita tidak hanya melindungi diri, tapi juga menjaga keseimbangan hidup. Alkohol mungkin terlihat seperti bagian dari budaya modern, terlihat keren, dan segala macam. Tetapi Islam melarangnya untuk alasan yang baik. Sains dan psikologi telah membuktikan bahaya yang nyata dari alkohol. Jadi mari kita pilih jalan yang lebih sehat, baik untuk tubuh, pikiran, dan jiwa. Semoga kita selalu diberikan hikmah untuk memahami aturan yang Allah tetapkan bagi kita. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.